Oke, jumpa lagi pada pembelajaran IPA Fisika. Kali ini kita membahas hukum Newton benda diam pada bidang vertikal. Baik, selanjutnya silakan adik-adik perhatikan gambar atau ilustrasi berikut. Misalkan ada papan tulis dan penghapus. Jika penghapus atau benda didorong miring ke atas pada bidang vertikal, maka gaya dorong tersebut membentuk sudut sebesar theta terhadap arah horizontal. Oke, adik-adik bisa perhatikan gambar. Jika ada penghapus, setelah itu didorong miring ke atas, maka gaya dorong tersebut membentuk sudut sebesar theta terhadap arah horizontal. Selanjutnya, silakan adik-adik perhatikan juga beberapa gaya yang bekerja pada penghapus tersebut. Ketika kita memberikan gaya dorong miring ke atas, maka kita harus proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, sehingga gaya-gaya yang bekerja saling tegak lurus. Pada sumbu X menjadi Fx cos theta dan pada sumbu Y menjadi Fy sin theta. Ada gaya berat akibat berat penghapus, yaitu V. Ada gaya normal akibat penghapus bersentuhan langsung dengan permukaan papan tulis, maka timbul gaya normal, yaitu N. Ada gaya gesek yang melawan gerak penghapus, ada F kecil. Nah, setelah kita menganalisis beberapa gaya yang bekerja pada penghapus tersebut, maka ada kemungkinan gerak yang terjadi pada penghapus tersebut. Jadi ada dua kemungkinan gerak yang terjadi pada benda tersebut. Yang pertama, penghapus atau benda tersebut tetap diam. Artinya, seberapa kuat gaya yang kita berikan sehingga penghapus atau benda tersebut tetap diam. Yang kedua, benda bergerak ke atas atau bergerak ke bawah. Seberapa kuat juga gaya dorong yang kita berikan sehingga penghapus itu bisa bergerak ke atas atau bergerak ke bawah. Nah, ini semua tergantung gaya yang kita berikan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kalau benda itu tetap diam. Jadi, benda tetap diam jika, ada syaratnya kalau benda tersebut atau penghapus tersebut tetap diam, yaitu F sin theta atau Fy sin theta sama dengan gaya berat tambah gaya gesek statis. Karena benda diam, maka kita menggunakan gaya gesek statis. Jadi F sin theta sama dengan V tambah Fs. Nah, ini adalah syarat sehingga penghapus atau benda tersebut tetap diam, yaitu F sin theta harus sama dengan V tambah Fs. Oke, selanjutnya kita menerapkan hukum Newton pada benda yang diam. Kalau benda diam, maka kita menggunakan hukum Newton pertama. Jadi sigma Fx kita uraikan dulu pada sumbu X. Sigma Fx sama dengan 0. Nah, pada sumbu X ada gaya normal dan ada gaya dorong, yaitu Fx cos theta. N kurang Fx cos theta sama dengan 0. N sama dengan Fx cos theta. Sekarang pada sumbu Y, sigma Fy sama dengan 0. Pada sumbu Y ada Fy sin theta kurang V kurang Fs sama dengan 0. Nah, kita tahu gaya gesek statis rumusnya Fs sama dengan mu S kali N. Karena N sama dengan Fx cos theta, maka kita ganti N dengan Fx cos theta. Jadi rumusnya Fs sama dengan mu S kali Fx cos theta. Sehingga Fy sin theta kurang V kurang mu S kali Fx cos theta sama dengan 0. Selanjutnya Fy sin theta kurang mu S kali Fx cos theta sama dengan V. V kita pindah ruas ke kanan jadi positif. Karena Fx sama dengan Fy sama dengan F, maka kita keluarkan F.
Sehingga F dalam kurung sin theta kurang mu S kali cos theta tutup kurung sama dengan M kali G. V kita rubah menjadi M kali G. Nah, ini adalah rumus supaya benda tersebut atau penghapus tersebut tetap diam. F dalam kurung sin theta kurang mu S kali cos theta tutup kurung sama dengan M kali G. Nah, kita akan menuliskan kembali rumus yang telah kita peroleh dari hasil analisis tersebut. Jadi rumus gaya dorong miring ke atas dan benda tetap diam adalah F dalam kurung sin theta kurang mu S cos theta tutup kurung sama dengan M kali G. Oke, pembahasan mengenai hukum Newton benda diam pada bidang vertikal sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik dalam pembelajaran IPA Fisika. Terima kasih.